Cerita pertama. Hidupku berubah drastis sejak kejadian itu. Sebuah peristiwa yang membawa teror dan kebingungan dalam hidupku. Aku adalah seorang mahasiswa kedokteran yang tinggal sendiri di apartemen kecil di tengah kota. Namun, apa yang terjadi padaku tak bisa kuduga. Semua dimulai pada malam yang gelap dan hening. Aku sedang pulang larut setelah menghadiri salah satu pesta teman sekolah. Langit di atas dipenuhi awan tebal, dan hawa dingin menusuk tulang. Saat aku mendekati pintu apartemenku, aku merasakan sesuatu yang aneh di udara. Seseorang atau sesuatu yang mengawasiku. Kulangkahkan kakiku ke dalam apartemen, dan tiba-tiba saja aku melihatnya. Sebuah kucing hitam besar duduk diam di depan pintu apartemenku. Matanya yang tajam memandangku, menyiratkan sesuatu yang tak terucapkan. Aku tak punya masalah dengan kucing, tapi tatapan kucing itu membuat bulu kudukku merinding. Aku mengabaikan perasaan aneh itu dan masuk ke dalam apartemenku. Tapi ketika aku melewati kucing hitam itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak beres. Sebuah sensasi aneh melintasi tubuhku. Seolah-olah aku menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Aku hanya menganggapnya sebagai khayalan belaka, mungkin karena aku terlalu lelah. Namun, tidak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi. Setelah beberapa hari, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan benda-benda kecil mulai bergerak sendiri di sekitar apartemen. Aku merasa seperti ada yang mengawasi setiap gerakku, tetapi ketika aku melihat sekeliling, tidak ada yang terlihat. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu, tetapi semakin lama, semakin kuat rasa takutku. Setiap kali aku melewati kucing hitam itu, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejarku. Namun, aku tidak bisa mengerti mengapa kucing itu begitu menakutkan bagiku. Suatu malam, ketika aku tertidur di sofa apartemenku, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari dapur. Aku bangkit dari tidurku dan bergegas menuju dapur, diikuti oleh rasa ketakutan yang tak terkendali. Ketika aku mencapai dapur, apa yang kulihat membuat bulu kudukku merinding. Kucing hitam itu duduk di atas meja dapur, matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dan di depannya, ada sesuatu yang membuatku terperangah. Itu adalah mayatku sendiri. Aku menatap tubuhku yang tergeletak di lantai, dengan mata yang kosong dan tubuh yang tidak bernyawa. Hatiku berdebar kencang, dan aku merasa seolah-olah aku bermimpi buruk. Tapi ketika aku mencoba menyentuh tubuhku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada denyutan lemah di dalam tubuhku, seolah-olah ada kehidupan yang tersisa di dalamnya. Aku tidak bisa percaya apa yang kulihat, dan ketakutanku semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, kucing hitam itu melompat turun dari meja dapur dan mendekatiku. Matanya yang merah menyala-nyala, seolah-olah memancarkan kekuatan gelap yang tak terbendung. Aku merasa terjepit oleh kehadirannya, dan aku tidak bisa bergerak. Dia adalah milikku sekarang, bisik suara aneh di dalam kegelapan. Aku tidak bisa mengidentifikasi dari mana suara itu berasal. Tetapi aku tahu bahwa itu adalah suara yang mengerikan. Aku melihat dengan ngeri saat kucing hitam itu mendekati tubuhku yang tergeletak di lantai. Dengan cakar-cakarnya yang tajam, kucing itu mulai menggaruk-garuk tubuhku, seolah-olah mencoba untuk membangunkanku dari kematian. Aku ingin berteriak, tetapi suara tidak keluar dari mulutku. Aku terpaku oleh ketakutan yang tak terucapkan, dan aku hanya bisa menatap dengan ngeri saat kucing itu melakukan ritualnya. Dan kemudian, tiba-tiba saja, tubuhku mulai bergerak. Aku tidak bisa percaya apa yang kulihat. Tubuhku yang mati tiba-tiba hidup kembali, dan aku bisa merasakan denyutan kehidupan kembali mengalir di dalam tubuhku. Aku mencoba untuk bangun, tetapi tubuhku terasa berat dan kaku. Aku melihat ke arah kucing hitam itu, dan di matanya yang merah menyala-nyala, aku melihat kekuatan gelap yang tak terbendung. Aku tahu bahwa aku sekarang adalah miliknya,
dan bahwa aku tidak bisa melarikan diri dari takdirku yang mengerikan ini. Dan sejak saat itu, aku hidup dalam ketakutan yang tak berujung, di bawah bayang-bayang kucing setan yang mengendalikan hidupku. Aku menjadi makhluk yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, dan aku tahu bahwa aku akan terus hidup dalam kutukan ini sampai akhir waktu. Cerita kedua. Hari-hari panas di pedesaan seringkali membawa terik matahari yang memancarkan sinar menyilaukan. Namun, di balik kehangatan sinar matahari itu, tersembunyi misteri yang mengintai di sudut-sudut gelap. Aku, seorang penulis lepas yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota, tidak menyadari betapa mendalam misteri itu hingga terlambat. Rumah itu terletak di tengah hamparan ladang yang sunyi, dikelilingi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Saat pertama kali aku melangkahkan kaki di halaman rumah itu, ada sesuatu yang membuatku merinding, sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Namun, seperti biasa, rasa ingin tahuku sebagai penulis membawaku untuk mengeksplorasi rumah itu lebih dalam. Setelah beberapa hari tinggal di rumah itu, aku mulai merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil. Setiap malam, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari sudut-sudut gelap rumah. Terdengar seperti langkah kaki halus yang melintas, atau suara desisan aneh yang membuat bulu kuduku merinding. Saat mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu, penduduk setempat memberitahu bahwa rumah itu dulunya dimiliki oleh seorang wanita tua yang menyendiri. Katanya, wanita itu memiliki obsesi yang aneh terhadap kucing. Dia dikatakan memiliki lebih dari 20 kucing hitam yang dia pelihara dengan penuh kasih sayang, bahkan setelah kematiannya. Satu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, aku terjaga oleh suara kegelapan yang mengerikan. Aku segera sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah. Dengan hati-hati, aku bangkit dari tempat tidur dan mulai menyusuri lorong gelap menuju suara itu. Pada saat aku mencapai pintu ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Di tengah kegelapan, terlihatlah sosok kucing hitam yang besar, dengan mata yang memancarkan cahaya merah kejam. Aku tidak bisa bergerak, terpaku oleh rasa takut yang memenuhi setiap serat tubuhku. Sekarang kamu tahu, bisik suara halus di dalam kegelapan. Aku tidak bisa mengidentifikasi dari mana suara itu berasal, tapi aku merasa tubuhku membeku oleh kehadirannya. Apa yang kamu inginkan dariku? Desisku. Suara gemetar. Kucing itu, atau apapun itu sebenarnya, hanya menatapku dengan mata merahnya yang menakutkan. Aku adalah penjaga rumah ini, ucapnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduku merinding lagi. Dan sekarang, kamu juga harus menjaga rumah ini. Sebelum aku bisa menyadari apa yang sedang terjadi, kucing itu lenyap dalam bayangan hitamnya. Aku kembali terduduk di lantai, tubuhku gemetar oleh ketakutan yang tidak bisa kudeskripsikan. Hari-hari berlalu, dan kehadiran kucing setan itu semakin sering menghantui malamku. Aku mencoba berpikir bahwa itu hanya ilusi, mungkin akibat stres atau kurang tidur. Namun, semakin lama, semakin nyata rasanya. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya lagi, aku kembali terjaga oleh suara-suara aneh di rumah itu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa seperti sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti suara itu, mengarah ke ruang bawah tanah yang selama ini aku hindari. Saat aku menuruni tangga berkarat, aroma yang menusuk hidung menyergapku, aroma darah segar. Di ujung tangga, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir muntah. Terbaring di tengah ruang bawah tanah adalah mayat kucing hitam, dengan tubuhnya terpotong-potong dan darahnya mengalir ke lantai. Tapi yang lebih mengerikan lagi, di sekitar mayat itu terdapat beberapa kucing hitam lainnya, dengan mata merah yang menyala-nyala, menatapku dengan kejam. Aku membutuhkanmu. Suara halus kembali muncul di dalam kegelapan. Kali ini,
itu terdengar lebih jelas. Lebih dekat, aku berbalik, dan di balik bayangan hitam, aku melihat sosok yang tak terlupakan. Wanita tua dengan mata yang gelap dan senyum yang kejam. Apa yang kamu inginkan dariku? Desisku, suara terdengar gemetar dalam kegelapan. Wanita tua itu hanya tersenyum. Aku butuh tubuh baru, katanya dengan suara serak yang menyayat hati. Dan kamu, sayangku, akan menjadi tempat yang sempurna. Aku merasa dunia berputar, dan aku jatuh ke lantai dalam pingsan yang gelap. Ketika aku terbangun, aku berada di atas meja operasi yang kotor, dengan wanita tua itu berdiri di sampingku, tersenyum dengan kegembiraan yang tak terbayangkan. Dan sekarang, saat aku duduk di sini, menulis cerita ini dengan tangan yang bukan milikku sendiri, aku merasakan kegelapan di balik mataku. Aku merasakan kehadiran kucing-kucing setan itu, menunggu dengan sabar untuk mengambil alih tubuhku sepenuhnya. Dan aku hanya bisa berdoa bahwa cerita ini bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan gelap yang ada di balik bayangan hitam, karena mereka selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk merenggut jiwa kita dan mengambil alih hidup kita dengan kegelapannya. Cerita ketiga. Hari itu adalah hari yang seperti biasa bagi saya. Matahari sudah terbenam di ufuk barat, dan malam mulai menutupi langit dengan gelapnya. Aku adalah seorang mahasiswa arsitektur yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Tempat favoritku untuk bekerja adalah perpustakaan kampus yang lama dan terpencil. Namun, malam ini, sesuatu terasa berbeda. Aku duduk sendirian di sudut ruangan, membenamkan diri dalam buku-buku catatan arsitektur yang tebal. Namun, tiba-tiba, perhatianku teralihkan oleh sesosok kucing hitam yang memasuki perpustakaan. Itu adalah kucing besar dengan bulu hitam pekat dan sepasang mata hijau yang bersinar dengan anehnya. Aku merasa seperti mata kucing itu menatap lurus ke dalam jiwaku. Terdorong oleh rasa ingin tahu yang aneh, aku berdiri dan mengikuti kucing itu. Ia berjalan dengan gerakan anggun, seolah-olah memanggilku untuk mengikuti. Kami berjalan melalui lorong-lorong yang gelap dan bengkok, hingga akhirnya sampai di ruangan yang tersembunyi di ujung koridor. Ruangan itu tampak tua dan terabaikan, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di tengah-tengah ruangan, sebuah lukisan kucing besar yang digantung di dinding. Lukisan itu terlihat seperti kucing yang sama dengan yang aku ikuti sebelumnya, tetapi matanya terlihat lebih hidup. Aku merasa seolah-olah kucing itu bisa melihatku, mengetahui setiap pikiran dan rahasiaku. Tanpa sadar, aku mendekati lukisan itu, terpesona oleh kecantikannya. Tinggal, sebelum terlambat, aku tersentak kaget. Suara itu terdengar datar dan gelap, seolah-olah berasal dari dalam pikiranku sendiri. Aku membalikkan tubuhku dan menemukan bahwa kucing itu telah berubah. Sekarang, itu bukan lagi kucing biasa, tetapi sesosok entitas gelap yang menakutkan. Matanya menyala dengan api biru yang menyala-nyala, dan senyumnya penuh dengan taring tajam yang mematikan. Aku berusaha mundur, tetapi pintu ruangan tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Aku merasa terjebak, terperangkap di dalam ruangan dengan makhluk ini. Tanpa peringatan, entitas itu melompat ke arahku, mencoba menggigit leherku dengan taringnya yang tajam. Namun, sebelum ia bisa menyentuhku, sebuah kilatan cahaya putih menyilaukan ruangan. Aku menutup mataku, merasakan panas yang menusuk-nusuk di sekelilingku. Ketika aku membuka mataku kembali, aku menemukan diriku berdiri di tengah-tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Aku memegang napasku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di hadapanku, aku melihat sekelompok kucing hitam yang duduk mengelilingi sebuah portal yang bersinar terang. Aku bisa merasakan kekuatan gaib yang mengalir dari dalam portal itu, memanggilku untuk mendekat. Tanpa pikir panjang, aku mendekati portal itu. Ketika aku menatap ke dalamnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa seperti sedang tertarik ke dalam lubang gelap,
menyedot jiwaku ke dalam dimensi yang tak terduga. Aku mencoba menahan diri, tetapi rasanya sia-sia. Tubuhku terasa terhuyung-huyung, dan sebelum aku menyadari apa yang terjadi, aku sudah terhisap ke dalam portal itu. Cahaya putih menyilaukan mataku, dan aku merasa terjatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ketika aku membuka mataku lagi, aku mendapati diriku berada di suatu tempat yang benar-benar asing. Langit di atasku terlihat merah darah, dan udara terasa berat dengan aura kegelapan yang mencekam. Di sekelilingku, aku melihat bangunan-bangunan yang terbuat dari batu hitam yang menjulang tinggi ke langit. Aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada kehadiran yang menakutkan di sekitarku, sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Tanpa peringatan, aku mendengar suara desisan yang datang dari balik sebuah sudut jalan. Aku berbalik dan terpaku melihat kucing hitam yang sama, dengan mata yang bersinar dengan kegelapan yang mencekam. Kucing itu mengeluarkan suara mendesis yang menggigilkan tulang. Aku tahu bahwa aku harus melarikan diri, tetapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Aku merasakan diriku terpanggil oleh kekuatan yang tak terlihat, yang membuatku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, kucing itu berubah menjadi entitas gelap yang sama seperti sebelumnya. Ia melompat ke arahku dengan gerakan yang cepat, mencoba menggigit leherku dengan taringnya yang tajam. Aku berteriak keras, merasakan rasa sakit yang menusuk-nusuk menyelimuti tubuhku. Namun, sebelum ia bisa melukai aku lebih lanjut, aku mendengar suara gemuruh yang menggema di langit. Cahaya putih menyilaukan, dan aku merasakan tubuhku terangkat ke udara. Ketika aku membuka mataku lagi, aku mendapati diriku kembali di perpustakaan kampus. Aku terjatuh ke lantai dengan napas tersengal-sengal. Tubuhku gemetar dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Aku menatap ke sekelilingku, mencari tahu apakah semua itu hanya mimpi buruk. Namun, ketika aku melihat ke arah lukisan kucing itu, aku tahu bahwa apa yang terjadi adalah nyata. Dengan gemetar, aku melangkah menjauh dari ruangan itu. Cerita keempat. Hari itu adalah hari yang begitu biasa di rumahku. Aku, seorang wanita muda bernama Sarah, tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Aku memiliki kucing hitam bernama Luna yang selalu menemaniku sehari-hari. Namun, beberapa minggu terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Luna, yang biasanya manis dan penurut, mulai berperilaku aneh dan menakutkan. Segala sesuatu dimulai ketika aku menemukan sebuah kotak tua di toko barang bekas. Di dalamnya, ada sebuah patung kucing kecil yang terbuat dari batu hitam. Aku merasa terpikat oleh keindahan patung itu, dan aku memutuskan untuk membawanya pulang. Namun, sejak patung itu masuk ke dalam rumahku, segalanya berubah. Pertama-tama, Luna mulai menghindari patung itu dengan segenap cara. Setiap kali aku menempatkannya di rak atau meja, Luna akan menghindarinya dengan pandangan takut. Aku menganggapnya sebagai sikap kucing yang alami terhadap benda asing, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kemudian perilaku Luna mulai menjadi semakin aneh. Malam itu, aku terbangun oleh suara aneh yang berasal dari ruang tamu. Aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju ke ruang tamu, di mana aku menemukan Luna duduk di depan patung kucing dengan sikap yang aneh. Matanya memancarkan kegelapan, dan dia mendesis dengan geram, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tak terlihat. Aku mencoba menghiburnya, memeluknya erat-erat, tetapi dia menolak untuk tenang. Setiap kali aku mencoba mendekatkan diri, dia memancarkan sikap defensif yang tidak biasa baginya. Aku merasa bingung dan cemas, tetapi aku tidak bisa menemukan alasan pasti di balik perilaku aneh Luna. Perilaku aneh Luna tidak berhenti di situ. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda agresi yang tidak biasa terhadapku. Kadang-kadang, dia akan melompat ke atasku dengan cakar terangkat dan menggeram dengan ganas.
Aku merasa takut dan terganggu oleh perubahan drastis dalam perilaku kucingku yang dulu manis itu. Setiap malam, aku terjaga oleh suara-suara aneh yang berasal dari ruang tamu. Aku bangun dan menemukan Luna mengitari patung kucing dengan gerakan yang ganas. Matanya bersinar dengan intensitas yang menakutkan, dan aku bisa merasakan energi jahat yang teramat kuat di sekitarnya. Aku mencoba membawa patung itu keluar dari rumah, berpikir bahwa mungkin itu adalah penyebab semua masalah ini. Namun, setiap kali aku mencoba membuangnya, aku merasa sesuatu yang menahan aku kembali. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengikat patung itu padaku, mencegahku untuk menghilangkannya. Semakin lama, keadaan semakin buruk. Aku merasa terganggu oleh kehadiran yang tak terlihat di rumahku. Aku bisa merasakan keberadaannya, merasakan ketakutan dan kebencian yang menyelimuti udara. Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengabaikannya, tetapi semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin nyata kehadirannya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, aku merasa sesuatu yang menyeringai di sampingku. Aku menoleh ke arah Luna, tetapi dia tidak ada di sana. Aku merasa sesuatu yang aneh di dekat patung kucing, jadi aku mengambil langkah kecil menuju arah itu. Saat aku mendekat, aku merasa udara menjadi semakin tebal, dan aku bisa merasakan keberadaan yang gelap dan menyeramkan di sekelilingku. Aku menatap patung kucing itu dengan takjub dan ketakutan, ketika tiba-tiba, suara menggelitik terdengar di belakangku. Aku berbalik dan melihat sesosok bayangan hitam yang besar, dengan mata yang bersinar dengan kegelapan. Rasanya seperti kehadiran itu menyerbu ke dalam pikiranku, merayapi setiap pikiran dan perasaanku dengan kebencian yang tak terlukiskan. Aku merasa terjatuh ke dalam jurang kegelapan, terperangkap dalam genggaman yang mencekik. Aku berteriak, mencoba melawan kekuatan yang menyeretku ke dalam kegelapan yang tak berujung. Namun, semakin aku berjuang, semakin dalam aku terhisap ke dalam kegelapan itu. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang mengguncang tubuhku. Aku membuka mataku dan mendapati diriku terbaring di lantai ruang tamu, dengan Luna duduk di sampingku, memandangiku dengan pandangan penuh kasih sayang. Aku merasakan kelemahan yang melanda tubuhku, tetapi aku merasa lega bahwa aku sudah terlepas dari kekuatan gelap itu. Aku bangkit dari lantai, gemetar dalam ketakutan dan kelelahan. Aku tahu bahwa aku harus meninggalkan apartemen itu secepat mungkin, sebelum kegelapan itu kembali menyeretku ke dalam jurangnya yang gelap. Aku memeluk Luna erat-erat, merasakan kehangatan dan keamanannya yang menenangkan. Tanpa melihat ke belakang, aku melangkah keluar dari apartemen itu, bersumpah untuk tidak pernah kembali. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, tetapi aku tahu bahwa aku harus melupakan semua yang terjadi dan melanjutkan hidupku dengan tenang. Dari saat itu, aku tidak pernah lagi melihat patung kucing itu atau merasakan kehadiran yang gelap dan menyeramkan di sekitarku. Aku tahu bahwa aku telah melarikan diri dari bahaya yang tak terlihat. Cerita kelima. Aku, seorang wanita muda yang tinggal sendiri di rumah tua yang terletak di tepi kota. Hidupku tampaknya biasa-biasa saja, kecuali untuk kehadiran seorang teman setia yang selalu menemaniku, kucing hitamku yang bernama Midnight. Namun, apa yang tidak kutahu adalah bahwa di balik kedamaian yang tampaknya tak bersalah, ada kekuatan gelap yang mengintai di balik setiap sudut rumahku. Semua dimulai ketika aku menemukan Midnight di depan pintu rumahku. Dia terlihat pucat dan lemah, matanya bersinar dengan intensitas yang tidak biasa. Aku buru-buru membawanya masuk dan memberinya makanan dan minum, tetapi keadaannya tidak membaik. Aku mulai khawatir dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Malam itu, ketika aku sedang tertidur lelap di tempat tidurku, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari dapur. Aku bangun dengan kantuk dan melangkah menuju ke arah suara itu. Ketika aku mencapai dapur, aku terpaku oleh pemandangan yang menakutkan. Midnight duduk di tengah-tengah ruangan,
dengan mata yang bersinar seperti bara api. Aku merasa sebuah kehadiran yang gelap dan menyeramkan memenuhi ruangan, membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba memanggil Midnight, tetapi dia hanya duduk di sana, menatapku dengan tatapan kosong yang tidak biasa. Aku merasa seperti ada sesuatu yang salah dengan dia, tetapi aku tidak bisa menentukan apa. Keesokan paginya, Midnight masih terlihat lemah dan letih. Aku membawanya ke dokter hewan, tetapi mereka tidak bisa menemukan penyebabnya. Mereka memberiku beberapa obat dan menyarankan agar aku memperhatikannya dengan lebih seksama. Aku membawa Midnight pulang, tetapi keadaannya tidak membaik. Dia terus menunjukkan perilaku yang aneh dan menakutkan. Setiap malam, aku terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari dapur atau ruang tamu. Ketika aku turun untuk memeriksanya, aku selalu menemukan Midnight duduk di sana, dengan mata yang bersinar dan sikap yang mengganggu. Aku merasa seperti ada kekuatan jahat yang menguasainya, membuatnya bertindak di luar karakternya yang sebenarnya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk sendirian di ruang tamu, aku merasa sesuatu yang aneh di belakangku. Aku berbalik dan melihat Midnight berdiri di depan pintu, dengan mata yang bersinar dengan kegelapan yang menyeramkan. Aku merasa ketakutan yang tak terlukiskan merayapi tubuhku saat aku memandangnya, dan aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan dia. Tiba-tiba, Midnight melompat ke arahku dengan gerakan yang cepat dan ganas. Aku berteriak kaget dan mencoba mundur, tetapi dia sudah terlalu cepat. Dia mendarat di dadaku dengan cakar terangkat, mencoba menyerangku dengan ganas. Aku berusaha melindungi diri, tetapi dia terus menyerang tanpa ampun. Ketika aku akhirnya berhasil melepaskan diri, aku merasa sesuatu yang menusuk-nusuk menyelimuti tubuhku. Aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku, dan aku tahu bahwa aku harus segera mencari pertolongan. Aku merangkak ke ponselku yang terletak di meja samping, berusaha menelpon nomor darurat. Namun, sebelum aku bisa menekan tombol panggilan, aku merasakan sesuatu yang menghentakkan tubuhku. Aku jatuh ke lantai dengan keras, merasa napasku terengah-engah. Aku mencoba bangkit kembali, tetapi aku merasa semakin lemah dengan setiap detik yang berlalu. Aku meraih tangan Midnight dengan lemah, mencoba memohon padanya untuk berhenti. Tetapi, matanya tetap bersinar dengan kegelapan yang menyeramkan, dan aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mengendalikannya. Aku merasakan kesadaranku perlahan-lahan memudar, dan aku tahu bahwa aku sedang menghadapi kematian. Ketika aku merasa nyawaku mulai meninggalkan tubuhku, aku mendengar suara lembut yang memanggil namaku dari kejauhan. Aku mencoba menggerakkan tubuhku menuju suara itu, tetapi aku merasa semakin lemah dengan setiap langkah yang kuambil. Aku tahu bahwa aku sudah tidak lama lagi, dan aku hanya bisa berdoa agar aku bisa menemukan kedamaian di akhir hidupku. Dalam detik-detik terakhir hidupku, aku merasa sesuatu yang menyentuh tanganku dengan lembut. Aku menatap ke arah Midnight dan melihat mata hijaunya yang bersinar dengan cahaya yang lembut. Aku merasakan kehangatan yang memenuhi tubuhku, dan aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Kemudian, segala sesuatu menjadi gelap, dan aku merasa seperti aku tenggelam dalam keheningan yang menyelubungi. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku dikelilingi oleh cahaya yang hangat dan kedamaian yang menyelimuti diriku. Saat aku menghembuskan napas terakhirku, aku merasa sebuah kelegaan yang tak terlukiskan. Aku tahu bahwa aku tidak lagi harus melawan kekuatan gelap yang telah menguasai hidupku selama ini. Aku tahu bahwa aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, di bawah naungan pelindung yang selalu menjagaku, Midnight, kucing setanku. Julia menutup matanya untuk selamanya, meninggalkan tubuh fisiknya yang terkulai lemah di lantai. Namun, di tengah-tengah kegelapan yang menyelimuti, ia merasa seperti terdorong oleh suatu kehadiran yang hangat dan ajaib. Ketika Julia membuka mata lagi, dia merasa seperti berada di suatu tempat yang berbeda.
Dia tidak lagi merasakan sakit atau ketakutan, tetapi ada kehangatan yang melingkupinya seperti selimut lembut. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia berada di tempat yang indah, seperti taman yang subur dan damai. Di hadapannya, Julia melihat Midnight, kucing hitamnya yang terlihat lebih bersinar dari sebelumnya. Matanya tidak lagi memancarkan kegelapan, tetapi cahaya yang memancar dari dalam, penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Midnight melangkah mendekati Julia dengan gemulai, seolah-olah mengundangnya untuk bergabung. Julia merasa beban yang selama ini membebani dirinya mulai terangkat, dan dia merasa damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Dia memeluk Midnight erat-erat, merasa terima kasih atas perlindungannya yang tak tergantikan. Bersama-sama, mereka berjalan menuju cahaya yang menyinari ujung taman, meninggalkan semua rasa sakit dan ketakutan di belakang. Sementara itu, di dunia yang lain, tubuh Julia ditemukan tak bernyawa di apartemennya. Wajahnya tenang, seolah-olah dia sedang tertidur dengan damai. Namun, di sampingnya, terdapat Midnight yang duduk dengan tegak, matanya yang dulunya bersinar dengan kegelapan, kini memancarkan cahaya yang lembut dan hangat. Orang-orang yang menemukan mereka merasa terpesona oleh kedamaian dan keindahan yang terpancar dari kedua makhluk itu. Dan meskipun tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada Julia, satu hal yang pasti, kucing setan itu, Midnight, telah menjadi penyerta setia yang mengawalinya hingga ke alam yang lebih baik.